Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian, sahabat Bincang Jalasena dimanapun berada. Masih segar ingatan kita bahwa ada kejadian pembajakan kapal di Selat Malaka dan di Somalia yang pada saat itu dapat diatasi oleh TNI Angkatan Laut pada periode tahun 2004 sampai dengan 2015. Kita ketahui bersama bahwa operasi pembebasan tersebut dipimpin oleh satu orang pejabat yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Komandan Karel Sat Situbun 356 pada tahun 2004 dan kemudian menjabat sebagai Komandan Puspura Armada Barat pada tahun 2011 dan menjabat sebagai Panglima Armada Barat pada tahun 2015. Sahabat Jalasena, pada kesempatan ini kita bisa bertemu langsung dan berbincang dengan beliaunya, yaitu Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Taufik Burahman, yang juga tim Jalasena diberi kesempatan untuk bisa hadir di kediaman beliaunya di perumahan Green Sicario Regency Sukabumi. Pada kesempatan yang baik ini kita langsung saja menyapa beliaunya. Selamat pagi Pak Taufik Burahman, bagaimana kabar pagi ini Bapak? Selamat pagi Pak Agung, Alhamdulillah sehat. Dan selamat pagi juga untuk sahabat Bincang Jalasena. Ini suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya dikunjungi oleh teman-teman dari PPAL dengan tim di kediaman saya yang berada di Sukabumi. Terima kasih. Pak Taufik, kita mengetahui bahwa kejadian pembajakan MT Pematang di Selat Malaka dapat diatasi dengan baik, di mana ini merupakan keberhasilan pertama di dunia, dan keberhasilan ini dianggap sebagai sangat unik karena pelaku pembebasan ini adalah kru atau ABK langsung KRI Karel Sat Situbun 356. Bapak bisa menceritakan pengalamannya, coba. Terima kasih Pak Agung. Mungkin kita harus kembali dulu ke awal gitu ya. Pada saat saya ditunjuk sebagai Komandan Karel Sat Situbun yang saat itu sedang melaksanakan repowering di Jakarta, sedang pergantian mesin dari turbin uap menjadi diesel Di tahun 2003-2004. Nah, mungkin ini berawal dari renungan lah sebetulnya gitu ya, bahwa saya tidak akan perang dengan kapal ini. Dan kemudian sampai sekarang juga alhamdulillah tidak ada perang ya kan. Sampai dengan saya pensiun pun tidak ada perang. Tetapi saya berpikir bahwa selama saya menjabat, kemungkinan besar saya akan menghadapi ancaman intensitas rendah terkait kriminal di laut, masuk perompakan, pembajakan, mungkin juga terorisme di laut, gitu ya, yang tidak mungkin saya hadapi dengan senjata utama kapal, entah itu meriam, rudal, atau mungkin torpedo gitu ya kan. Nah, sehingga dengan filosofi apa yang akan dikerjakan itu yang dilatihkan, maka saya melatih para prajurit-prajurit saya, yang memang ini menjadi hal yang aneh saat itu karena tidak ada kapal yang berlatih seperti itu. Jadi intinya bagaimana anak buah saya mampu melaksanakan pertempuran jarak dekat di kapal yang mungkin suatu saat akan kita gunakan. Dan itu bagaimana kita mulai melatih fisik, anak-anak saya ajak lari, berenang, latihan menembak, halang rintang, kemudian berlatih bertempur jarak dekat. Kita undang waktu itu pelatihnya dari Kopaska Armabar, sambil kita tukar pikiran. Dengan senjata-senjata organik yang dari KRI itu? Yang KRI masih AK-47, jadi senjata lama itu kan, senjata lama. Tapi itulah yang kita punya waktu itu kan. Nah kemudian setelah kapal ini siap, saya ditugaskan mendadak gitu waktu itu. Kepala Staf Angkatan Laut Pak Bernard Ken, karena ada latihan Latgabla waktu itu, saya ditanya, Taufik, bisa nggak nembakkan harpun? Padahal udah tahu harpun sudah kedaluarsa, kita tidak punya test bed gitu ya kan. Saya sampaikan ke beliau,
secara profesionalitas prajurit, kami siapa? Tergantung teknisi nih. Kalau teknisi senjata, kalau teknisinya bisa nembakan, saya siapa untuk para prajurit saya? Ditanyalah, waktu itu masih letkol juga Pak Agus Setiaji. Ya, dia terakhir sekjen Kemhan. Agus, gimana? Bisa Pak? Ah, tuh bisa. Kamu laksanakan penembakan itu. Selesai itu saya tanya, Mas siap dari mana? Masih bagus. Nggak ada yang bocor, masih mengkilat. Udah kalau gitu nembaknya kamu berada di tempat saja, kalau meledak bareng-bareng. Nah, kemudian setelah latihan, harpun meluncur, alhamdulillah berhasil memenuhi sasaran. Saya kembali ke pangkalan, saya merasa bahwa ini kapal udah siap. Dan saya melihat saat itu, ya mohon maaf, di tahun 2004 itu memang banyak terjadi kejadian-kejadian kriminal di Selat Malaka. Dan saat itu memang kita tahu bahwa masih ada permasalahan di Selat Malaka ya, ada GAM dan sebagainya yang mungkin juga memanfaatkan situasi itu. Banyak yang turun ke laut, membajak kapal. Nah kemudian saya menghadap kepada Kas Armabar. Waktu itu Laksma Muklasidik. Nah, dia kan orang pasukan katak gitu kan, jadi ngerti lah kalau permasalahan intensitas rendah dan sebagainya. Waktu itu kan memang kondisi alutsista kita, kapal besar nggak ada yang jalan waktu itu. Mungkin Pak Agung masih ingat kan, Fatahillah nggak bisa jalan, ya nggak bisa jalan waktu itu kan. Jadi yang banyak keluar adalah kapal-kapal patroli. Saya bisa 1 bulan pas setelah reforming ini tanpa isi bahan bakar. Saya minta dikirim ke Selat Malaka. Nah, ditangkap oleh beliau laporan komando atas tentunya gitu kan. Akhirnya saya dipanggil, "Dah, kamu berangkat ke Selat Malaka." Nah, pertimbangan saya itu sebetulnya Pak Agung sederhana sebetulnya. Satu, situasi tadi, gitu, hanya mungkin KST yang bisa melakukan tugas patroli dengan penuh di Selat Malaka karena endurance-nya tadi, gitu kan. Yang kedua, saya juga ingin mengembalikan naluri tempurnya para prajurit yang sudah 10 tahun tidak operasi. Saya harus minta daerah-daerah yang tegang dong, bilang jangan operasi biasa gitu kan. Oh, Aceh, oh siapa? Dengan senang hati gitu kan. Nah berangkatlah ke sana, kemudian kita patroli. Nah kita sisir itu. Jadi selama itu saya memang tidak sandar. Terus saya sisir, nah kebetulan ada informasi terjadi pembajakan MT Pematang di Selat Malaka. Itu loh Pak Agung, awalnya begitu ya. Jadi mungkin barangkali sahabat dari saya ingin tahu juga setelah Bapak diberi tugas tadi, bagaimana saat itu KST disiapkan dan sehingga sampai dengan Selat Malaka. Nah, saya hanya minta amunisi senjata ringan saja, karena yang lain kan masih lengkap. Kenapa saya minta? Habis dipakai latihan. Nah, saya masih ingat ngadep Aslog Armabar waktu itu, Pak Yarmanto, Aslog Armabar, Pak Yarmanto. Saya ngadep beliau, Pak minta amunisi Pak sebenarnya. Oh, amunisi AK saya habis Pak. Ya udah, kamu ambil itu, dikirimlah saya amunisi senapan ringan itu. Ini saya berangkat. Nah, kebetulan pada saat itu saya di bawah kendali Guspur Labar. Nah, terus saya melakukan operasi. Nah, awalnya itu memang informasi dari Asop Guspur Labar. Jadi ada pembajakan di MT Pematang dengan posisi yang sudah diberikan itu. Ini diterima informasi dari salah satu ABK bisa kontak ke Guspur Labar. Nah, Guspur Labar meneruskan ke saya. Itu jam 5 sore itu. Jam 5 sore saya dapat informasi itu. Kemudian saya panggil staf, kita perencanaan cepat, kita laksanakan pencarian. Kemudian jam 10 saya temukan tuh posisinya. Posisi. Tetapi kita belum yakin betulkah ini perompakan. Ya, karena kita informasinya masih simpang siur. Nah, kemudian saya kirimkan satu tim pemeriksa seperti biasa. Terdiri dari 7 orang, ya kan? Saya kirim, naik gitu kan. Tapi untuk mewaspadai itu, gitu, saya perintahkan. Kemudian MT sudah Lego Jangkar gitu. Sudah MT Pematang. Sudah MT Pematang, itu sudah Lego Jangkar. Gitu.
Nah, saya perintahkan naiknya harus dari haluan. Karena pertimbangan saya sederhana. Kalau memang ada pembajak, gitu kan, dari Anjungan ke haluan itu kan 100 meter tuh. Jauh, Pak. Jauh kan? Jadi kalau Saya ditembak ya juga. mungkin perkenaan juga ini. Ya. Tapi kalau kita naik dari yang paling pendek, di lambung deket Anjungan, anak buah saya bisa berbahaya itu. Maka saya perintahkan naik dari haluan. Ya, kita sudah berlatih memang Ya. seperti itu kan. Naik, Bajak pun lebih dekat, Pak. lebih dekat kalau di situ ya kan. Nah, naik. Nah ini Pak Agung, satu hal yang ini berkah dari Allah saya merasakan. Begitu tim pemeriksa itu naik, itu KKM-nya sedang tidak ditahan, dia bebas. Oh, Bebas. Bisa mondar-mandir gitu. Jadi tidak tertahan dia sedang meloloskan diri gitu. Oh, bisa. Begitu saya dapat laporan, langsung saya bilang, bawa KKM-nya ke kapal. Diambil. Kenapa? Kita kan nggak tahu situasi kapal itu. Nah, makanya begitu datang ke kapal, ke Anjungan, saya suruh gambar tuh denahnya. Geladak utamanya seperti apa, pintunya di mana, tingkapnya di mana. Jadi saya mau yang pertempuran dari situ. Itu jam-jam 10 sudah kita ketemukan seperti malam paginya. Kemudian ternyata betul ada pembajak. Ya, baru kan setelah KKM tuh. Nah, ini dua pilihan nih, ya kan? Satu, saya tarik pasukan saya gitu, karena sangat berbahaya kan. Kita tidak dilatih untuk menghadapi katakanlah anti pembajakan gitu kan. Atau saya perkuat. Nah, ini kenapa ada pilihan diperkuat? Karena memang pada saat itu ada doktrin Fargo namanya. Doktrin Fargo itu yang dikeluarkan oleh Panglima Pasifiknya Amerika, yang mengatakan bahwa kalau slot dan slot dia terganggu, dia akan menggelar kekuatan kita. Hadir di situ mengamankan, dan dia buat stigma bahwa negara pantai tidak mampu mengamankan Selat Malaka itu. Nah, bagi saya ini kan suatu hal yang terhina kalau kita ada kekuatan asing mengamankan di situ. Ya, dan saya pikir semua personil TNI Angkatan itu akan merasakan hal yang sama. Ya. Maka tidak ada lain bagi saya adalah saya perkuat. Jadi resiko saya ambil. Ya. Kemudian saya kirim satu tim lagi tuh. Ini saat itu tim udah di sana, masih di sana. Dalam kondisi mengamankan itu saya udah yakin betul ada. Saya waktu itu dipimpin oleh Letnan Denny Arisandi. Letnan Arisandi, Letnan 2, suplai kan, biasa pemeriksaan biasa. Ya. Saya tidak mau ambil resiko, saya kirim perwira pelaut di bawah Letnan Cahyo Guritno. Sekarang Kadepel AL sekarang. Kirim ke sana. Kemudian saya lebur. Tim pemeriksa 1-2 itu menjadi tim pembebasan. Udah yakin pembebasan gitu kan. Karena jelas kapal itu jelas sudah dibajak gitu, dibajak. Dan akhirnya saya reorganisasi ulang itu. Yang 2 tim pemeriksa ini saya reorganisasi ulang. Dengan cara komunikasi. Saya bilang, Cahyo, kamu reorganisasi sekarang, kamu tunjuk orang-orang, ya. Sebagian sebagai tim serbu, tim lindung, dan tim kam. Nah, itu Cahyo yang tahu situasinya. Yang tim serbu berapa orang, tim kam itu karena kita akan bergerak mendaki Anjungan itu sudah mengamankan. Tim lindung, melindungi pergerakan ini. Tim kam ini ada beberapa yang sudah dibebaskan, ini kan perlu diamankan nih. Jangan sampai disandera lagi, gitu. Maka ada tim kam gitu kan. Ya. Tetapi sampai saat itu pun saya masih berencana untuk menguasai geladak utama, gitu kan. Kemudian itu untuk insersi pasukan. Maka saya minta ke komando atas. Di situ waktu itu ada namanya UAP, unit anti perompakan. Tapi saat itu tidak sedang di tempat. Nah, kemudian akhirnya dikirimlah satu tim, satu regu dari Yon Marhanlan. Yon Marhanlan Belawan, ya kan? Dan Belawan. Tetapi kalau saya hitung,
dia akan datang paling cepat itu jam 6 pagi. Ini kita udah jam besok pagi kan? Sekarang kan Masih jam 10 jam 11 itu kan. 23. Nah, kemudian saya tetap ikuti dulu gitu ya, termasuk perkembangan. Nah, dari situ saya mulai dapat laporan-laporan dari anak buah. Jam 11 ya. Saya tidak mengandalkan lagi satuan bala bantuan karena ya dinamikanya kan pasti tinggi gitu kan. Nah, di situ hanya saya berpikir saya luar biasa tuh anak-anak itu. Dia ingin segera menyerbu. Jadi dia minta, "Bojin komandan, saya serbu sekarang." Dan itu sebelumnya pun saya terenyuh, mungkin ini hasil latihan gitu. Jadi pada saat saya bilang ini betul-betul pembajakan, maka saya akan kirim personil yang cukup istirahat. Karena mungkin kita bertempur semalaman. Semua angkat tangan Pak Agus. Kami yang berangkat komandan, kami yang berangkat komandan. Rasanya hati saya sebagai seorang komandan itu luar biasa. Terus saya bilang, kamu menuju kematian nih. Gak apa-apa komandan. Itu hati saya bergetar melihat bagaimana. KRI. Masih di KRI, sebelum kita berangkatkan itu kan. Tadi pembajak itu tim 1 ada di kapal pematang itu ada di mana posisi pembajak utamanya? Di Anjungan? Bukan, ada satu di Anjungan ada pengawal, tapi yang utamanya itu ada di sekitar enggak di dalam, di apa sekitar long room. Ya long room, mereka dikumpulkan di sana. Pembajak gitu. Krunya gitu kan. Nah, terus tadi kembali lanjutkan bahwa semangat anak itu luar biasa. Jam 11, "Bujin, kami serbu sekarang." Tapi saya berpikir gini Pak Agung, ini kan memang juga saya juga nggak punya pengalaman kan. Ini kan situasi yang betul-betul baru gitu ya, dan sangat cepat perkembangannya. Saya harus berhadapan dengan mereka gitu kan. Saya mikir begini, kalau saya terlalu awal menyerbu, maka korban di pihak saya akan banyak. Karena mereka pasti sedang siap kan. Tapi kalau terlambat, maka Sandera mungkin akan jadi berbahaya. Nah, ini kan saya harus cari waktu yang paling tepat nih. Aduh, bagaimana caranya? Tapi terus laporan. Terus yang kedua, kalau begitu saya serang ternyata yang kita serang duluan bukan pemimpinnya, maka si pemimpinnya akan dengan cepat langsung dihabisi itu Sandera itu. Ya kan? Berarti saya harus tahu siapa pemimpinnya ini. Jadi dua hal ini Pak Agung yang waktu itu krusial yang harus saya tahu. Tapi luar biasa, anak-anak laporan dengan deskripsi yang luar biasa gitu kan. Kemudian sampailah pada suatu kesimpulan dari hasil laporan mereka. Saya bilang begini, kalau nanti saya perintahkan serbu, kamu tembak orang yang pertama kamu tembak adalah orang yang tadi sering marah-marah dan deskripsinya mereka itu. Yang pakai kalung, ya kan? Yang orangnya lebih tinggi dan banyak merintah gitu kan. Baik, saya pikir itu pemimpinnya. Kamu tunggu, siap komandan. Sekarang komandan, tunggu dulu. Jadi anak-anak tuh luar biasa semuanya Pak. Saya sampai saat itu masih merasakan terharu dengan anak-anak. Terus akhirnya jam 1 malam Pak, Bu Ritno laporan, kemudian komandan, mereka sekarang sudah bernyanyi-nyanyi. Kemudian senjata sudah disimpan, disenderkan. Wah, ini kesempatan saya harus masuk kan. Maka saya bilang serbu gitu kan. Nah itu yang pertama korbannya itu pemimpinnya itu ujung laras dengan kepala tuh hanya jarak 1,5 meter Pak. Bayangkan AK kaliber 7,62 senapan serbu dipakai di kapal jarak 1,5 meter. Jadi dari tingkap, karena kita udah mengintai mereka tuh. Dari tingkap itu, makanya tadi saya bilang bersyukur yang kita biaskan KKM-nya gitu kan dari situ. Nah begitu kita serbu, kaget mereka karena pemimpinnya mati kan. Nah inilah semburat itu. Nah mereka berusaha kabur, nah sudah kita cegat kan. Anak buah tim serbu tadi sudah menunggu semua di sana. Sehingga pertempuran itu sebetulnya sangat singkat. Mati semua, tetapi kenapa belum saya hentikan? Karena ada satu yang terpojok, Pak Agung. Jadi dia udah terpojok di belakang di belakang tros. Jadi
tangannya tuh udah kena gitu. Tapi satu dia masih nembak terus tuh. Dar gitu. Itu sampai saya kasih kata anak-anak, kamu kasih tahu menyerah saja. Kalian adalah saudara kita akan obati gitu. Tapi tidak mau. Nah, inilah mungkin yang dinamakan sampai titik darah penghabisan. Biasa hormat juga tuh ke musuh kita itu. Sampai titik darah penghabisan. Itu selesai kira-kira jam 1 kan saya serbu, 5-10 menit selesai. Mungkin 15 menit itu. Ini jam 3 baru selesai tembakan itu. Nah, dari 5 pembajak itu, 2 jatuh ke laut. Nah, kenapa ada cerita jatuh ke laut? Nah, ini juga karena senjata kita kan senjata lama. Jadi pada saat 2 orang lolos, gitu ya, ini sempat yang bertugas di sini senjatanya macet. Nah, ini dibantu oleh yang agak jauh nih. Tapi ini sempat lari, diberondong sama anak-anak itu, langsung kena railing, jatuh ke laut dua-duanya. Jadi makanya pada saat selesai pertempuran itu ada 3 mayat dengan 3 senjata, amunisi, sebagainya. Ada 2 yang jatuh ke laut. Itu kira-kira jam 3 itu selesai, jam 4 lah. Nah, barulah datang Marhanlan jam 7 pagi, pertempuran udah selesai. Tetapi tadi yang kena tangannya itu yang nembak depan akhirnya mati juga. Itu sampai titik darah penghabisan itu. Ya 3 orang itu. Jadi yang pertama kan langsung di tempat tuh, yang kepalanya yang 1,5 meter itu. Yang kedua yang lari, sudah ditunggu. Nah, yang 2 lolos. Yang 1 yang terakhir itu yang terpojok itu. Jadi ya yang saya rasakan itu Pak Agung, pertama heroiknya anak-anak. Ya mungkin ini juga tidak terlihat dari kita latihan gitu ya. Yang kedua militansi pembajak itu sampai titik darah penghabisan. Iya. Nah, kemudian tadi saya lanjutkan, barulah datang jam 7 Marhanlan 1 regu dipimpin oleh Letnan 2 Merija Mardali namanya. Kemudian saya briefing, ada anggota kita di sana yang sudah bertempur, yang terus selesai. Dilaksanakan penyisiran. Jadi sama-sama. Nah, setelah itu kita clear, kita bisa start mesin. Nah, baru kita merapat di Belawan, Belawan ya. Itu kira-kira Pak Agung. Ini sangat luar biasa. Heroiknya semangat prajurit kita yang menghadapi pembajak yang militansinya betul, sangat tinggi. Pak Agung, makanya. Karena terbukti mereka berani menyerang kita, betul, Pak. Itu betul. yang ngelawan. Iya. Alhamdulillah ABK kita semuanya selamat, Pak. Betul. Alhamdulillah selamat. Sanderanya selamat berarti. Jadi kalau dilihat dari keberhasilan itu Pak Agung ya, ini saya gitu ya, bukan orang lain, saya melihat begini. Saya pikir ini pembebasan sender yang sempurna gitu. Ya, karena pertama semua sandera 36 itu bisa dibebaskan tanpa cedera. Utuh, 1 aja mati. Wah, rame kan? Tidak profesional, macam-macam kan. Syukur alhamdulillah. 36 bisa dibebaskan tanpa cedera. Pembajaknya dilumpuhkan, mati semua kan? Senjata amunisi dikuasai, direbut. Senjatanya pembajak itu. Kapal dikuasai kembali. Tidak ada korban jiwa dari pihak penyerbu. Ada 3 personel kena tembak. 2 perwira, 1 tamtama. Tapi tidak fatal. Yang 1 di lengan, yang 1 di iga sini. Itu pun ketembaknya sebetulnya karena dia melempar. Jadi ada anggota yang jatuh, gitu kan, kapal, nggak pakai swim vest, dia lepas swim vestnya. Jadi pas dilempar gini ketembak ini. Pengantin baru lagi. Ya, Cahyo itu. Nah, yang 1 lagi di mata, rekose aja. Tapi nggak fatal. Jadi saya pikir itu keberhasilan sempurna. Kalau menurut saya, gitu kan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan keberhasilan yang pertama di dunia dan unik tadi laksanakan oleh ABK KRI sendiri. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak yang pertama di dunia ini mungkin. Jadi memang saya coba baca literatur gitu ya. Ada beberapa pembebasan
kapal yang di Sandera itu nggak ada yang berhasil gitu. Memang kalau saya pikir-pikir kesulitannya tinggi. Kalau pembebasan di pesawat kan satu, dia sudah mendarat pasti. Kemudian satu lantai. Lah kita kan di laut nih. Perjuangan naiknya udah susah. Itu ada 9 lantai lagi gitu kan. Bagaimana itu ruangan itu? Harus kita masuk satu persatu gitu kan. Tapi ya ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita ikhlas gitu ya. Tidak ada kepentingan apapun. Karena saya selalu berkata kepada anak buah, kita harus ikhlas lillahi taala. Kalau kita punya motivasi lain pasti kontraproduktif. Nah, ini kita lakukan dengan tulus. Nah, itu tadi contohnya yang dibebaskan pertama KKM-nya. Coba kalau juru masak, nggak bisa gambar dia. Jadi setelah KKM naik ke KST Nah, saya suruh gambarkan denahnya. Disitulah saya mengendalikan pertempuran. Termasuk siapkan 20 mil untuk bila dibutuhkan. Memang kita butuhkan juga. Karena ada satu posisi waktu itu, ada sempat naik dulu untuk Anjungan satu orang. Anak buah kita kan di bawah tuh. Itu terpojok juga, diberondong dari atas. Ada dari atas, berlindung semua, ada di roster ini gitu kan. Laporan ke saya, sikat pakai 20 mili. Gitu. Kan saya tahu 20 mili mana yang paling akurat operatornya. Walaupun waktu itu yang paling kiri, saya putar dulu karena yang jagoan yang di kanan. Dari KST ya? Dari KST. Cara KST berapa Pak dengan? Hanya sekitar 1,5 mil aja. 1,5, oh dekat karena udah karena saya harus beli bantuan. Karena saya juga ngirim tim ketiga sebagai cadangan sebetulnya. Tapi alhamdulillah belum sempat saya gunakan, udah selesai. Tapi udah di laut tuh, udah di Buritan. Tinggal saya perintahkan naik aja. Tapi alhamdulillah itu tidak saya gunakan. Mereka sudah bisa kita tarik dengan perkuatan untuk penyisiran oleh Regu dari Marhanlan itu. Dalam mengatasi pembajak tadi, kita sudah lihat secara runtut terhadap cerita detail ini. Kira-kira ada taktis khusus Pak yang bisa menjadi pelajaran untuk para prajurit kita yang Pak terhadap tindakan tadi Pak. Gitu ya. Mungkin ini satu ya. Dalam konteks pembebasan itu, saya membentuk tim serbu ini menjadi 3 kelompok. Ini sebetulnya kan tidak ada petunjuknya nih. Jadi siapa yang tim serbu kan jumlahnya tuh 14 orang tuh, 2 tim itu kan. Nah, yang tim serbu tuh hanya 6 orang. Yang tim serbu 6 orang, 2 orang itu tim lindung. Jadi melindungi sayap kanan sayap kiri pada saat. Jadi kita maju itu di bawah pipa-pipa bahan bakar itu merayap gitu. Nah, ini dilindungi kan kalau ada sesuatu gitu. Itu yang tadi tim KAM itu. Nah, satu tim rescue koci di bawah. Ya, 2 orang itu. Jadi dari 14 itu yang bertempur langsung 6 orang. Dan dengan 5 kan. Ya, kalau si tempur saya kita lebih terlatih kok dari mereka. Maka saya putuskan tetap masuk gitu. Baik, Pak Topik, penjelasan detail dan ada taktik khusus. Kemudian tadi sempat ada kerjasama dengan satuan samping yang itu adalah anggota marinir angkatan dari Marhanlan. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, setelah keberhasilan Bapak yang tentu saja ini dimonitor oleh dunia pada saat itu, karena pasti laporan ini akan diketahui dan disebarluaskan kepada seluruh pengguna laut, khususnya Selat Malaka. Kira-kira apa Pak hasil dari operasi yang Bapak lakukan ini dari sisi taktik operasi itu sendiri, Bapak tadi jelaskan, kemudian dari dampak strategisnya Pak, dan tentu saja dari politik nasional maupun global ini. Jadi jelas secara taktik gitu ya, kita bisa membereskan Sandera ini dengan keberhasilan sempurna 100%. Yang tadi saya bilang 5 kriteria menurut saya gitu. Terus yang kedua, secara strategis politik, Amerika tidak jadi gelar kekuatan. Kalau kita atau misalnya saya, karena risiko tinggi, saya tinggal kan.
Amerika tahu ada kita di sana, nggak diselesaikan, kira-kira apa mereka bilang. Nah, disitulah ada cerita unik sedikit. Boleh ya saya ceritain? Jadi ini. Jadi selesai pertempuran, kan kita lab giathar, Pak Agung. Ya kan? Nah, bisa kan? A, latihan apa gitu kan. Gitu. Saya kan enggak. Gitu. Jadi pertama kali A gitu kan, pembebasan Sandera. Ya kan? MT Pematang. Terus kerugian gitu kan. Skoci Karet 2, 3 telur tembak, keberhasilan. Sandera bebas ini gitu kan. Kirimlah ke Mabesal. Gak begitu lama anak buah balik lagi. Kemudian komandan ini ditanya sama Mabes, ini laporan apa kan? Gak pernah ada yang laporan begitu kan? Laporan real kalau itu. Iya real kan? Loh enggak, saya bilang laporkan kalau itu kita langsung pembebasan Sandera. Ini bukan latihan, saya bilang. Bukan beralat, ini beneran. Kamu kirim lagi. Kirim lagi kan? Mungkin dilaporkan lah. Terus saya dengar cerita juga sampai ke Asop. Asop laporan ke Wakasal masih dimarahi. Kamu ngarang-ngarang laporan apa ini kata. Ini betul dari komandannya gitu kan. Siapa Taufik? Oh, baru laporan ke Kasal. Nah, laporan ke Kasal, akhirnya kita diperintahkan segera kembali ke Jakarta. Saya pikir ya sudah kita balik. Ternyata saya suruh paparan Pak Agung di Kolin Lamil. Jadi saya datang ke sana, ruangan tuh ini letkol nih kan. Bintang 1 dengan bintang 4 seluruh Indonesia hadir di situ. Yang saya masih ingat misalnya kan, bintang 2 marinir itu 4-4-nya hadir Pak Agung. Dan Kormar Pak Ahmad Rifai, Pak Nono pasukan khusus kan, dan Jaka Gubernur AAL, Pak Sabsen Nurdin dan Kodikal waktu itu. Kemudian satu lagi yang Taifi itu Pak Yusuf Solihin Asrena. 4 bintang 2 marinir top-topnya tuh hadir itu. Nah, itu saya sampaikan bahwa sebetulnya tidak rencana sampai serbuan gitu kan dalam paparan saya itu. Karena saya untuk menyiapkan geladak utama saja, insersi pasukan, tapi pasukan tidak ada. Nah, maka saya putuskan memperkuat tadi itu. Tapi saya selesaikan. Lalu Bapak Kasal bilang gini, kamu tuh gila gitu. Saya jawab aja Pak Agung. Ya kalau nggak gila nggak menangan Pak. Ketawa semua. Nah di situ kadang-kadang saya disebut, oh itu kolonel gila. Itu di situ sebenarnya. Saya disebut kolonel gila, komandan gila aja gara-gara itu. Itu sedikit cerita itu Pak Agung. Dari sisi politik tadi, yaitu bahwa Amerika Serikat yang nggak jadi gelar kekuatan. Berhasilannya TNI Angkatan Laut mengatasi pembajak MT Pematang ini salah satu bentuk bahwa eksistensi Angkatan Laut di Selat Malaka itu bisa mengendalikan Angkatan Laut. Maka istilahnya tidak jadi untuk eksis di Selat Malaka untuk kekuatan asing. Ya, bahwa kita mampu mengamankan perairan kita. Sangat luar biasa. Barangkali ini menjadi pelajaran kita semuanya, termasuk para generasi penerus prajurit-prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut untuk pengalaman. Mungkin sedikit ya Pak Agung, mungkin ini kalau memang bisa bermanfaat ya. Yang pertama, kita harus berpikir ke depan gitu kan. Jadi jangan berpikir kita bertempur dengan cara yang sekarang apa yang lalu. Kita harus berpikir bertempur ke depan itu kira-kira seperti apa. Nah, tadi kan saya berpikir saya tidak mungkin menghadapi ini, saya harus melatih ini. Itu kan belum pernah terjadi. Kita berpikir ke depan. Itu kecil-kecilan lah sebagai komandan kapal gitu. Saya akan tidak perang dengan kapal ini, saya harus menyiapkan ini untuk ini. Train as you fight. Gitu kan. Yang kedua, penyiapan satuan itu, ya, jangan mendadak baru kita persiapan, enggak. Itu dari keseharian, termasuk bagaimana kita menyatu dengan anak buah. Bagaimana saya selalu hadir dengan mereka. Saya berkeringat sama-sama, berenang juga sama-sama, di lapangan tembak sama-sama, halang rintang sama-sama. Jadi betul-betul terjadi suatu ikatan yang kuat. Nah, makanya saya selalu sampaikan kepada para perwira junior saya bahwa di unit-unit militer tuh enggak ada orang hebat, itu enggak ada. Yang ada adalah tim yang solid, yang kuat gitu. Walaupun memang diisi oleh orang yang qualified gitu kan. Nah, tim yang kuat ini adalah pada satu kondisi di mana anak buah itu percaya pada atasannya bahwa akan dibawa menuju ke kemenangan. Dan komandan atau atasan percaya bahwa perintahnya akan dilaksanakan oleh anak buah.
Makanya keberhasilan kita itu dua hal, Pak Agung. Satu, ketangguhan kepemimpinan. Yang kedua adalah profesionalitas prajurit. Kalau ini nggak terpenuhi, omong kosong bisa melaksanakan tugas apapun. Banyak gagal. Jadi dua hal ini. Dan ini harus dilatih, dibentuk dari keseharian. Salah satu contoh, pada saat repowering itu Pak Agung, pas bulan puasa nih, bulan puasa, kapal dibongkar. Ya. AC-nya jelas nggak ada kan? Di luar sunblast. Di dok ya kan? Puasa, panasnya minta ampun. Nah terus saya disadari rekanan yang nangani itu, dikasih Pak, untuk komandan sudah disiapkan hotel. Nah, saya tanya, berapa kamar? Karena anak buah saya 80. Satu Pak. Loh kok satu? Saya bilang. Ya 80. Saya bilang. Loh hanya untuk komandan aja. Saya bilang, kalau saya di hotel, anak buah saya harus di hotel. Tapi kalau anak buah saya di hutan, saya juga di hutan. Dan sekarang anak buah saya kepanasan, saya bilang. Ya saya tetap di sini. Jadi sehari-hari pakai celana pendek Pak Agus. Telanjang dada. Jadi kan anak-anak gitu. Nah disitulah strong bond itu terbentuk. Jadi itu timbul dari dari hati ya, bukan dipaksa. Makanya tadi pada saat betul-betul dibutuhkan, semua angkat tangan berebut untuk menuju ke kematian. Luar biasa. Jadi sampai sekarang ikatan itu masih tidak hilang. Itu mungkin yang bisa diinikan untuk ya sebagai pembanding lah, bahwa saya pernah melaksanakan itu. Baik Pak Taufik, sudah cukup banyak kita bincangkan, maka kita mungkin masih ada episode yang akan datang. Tentu saja ini cerita menarik yang sangat beragam masih ada. Mungkin waktu ke depan kita akan berjumpa lagi dengan. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Insya Allah saya cerita ada lanjutan. Baik. Sahabat Jalasena yang berbahagia, itu tadi bincang pada episode 1 yaitu pembebasan MT Pematang di Selat Malaka oleh KRI Karel Sakstubun 356 yang dikomandani oleh Bapak Taufik Rahman, yang saat ini beliau menjadi Laksdia TNI Purnawirawan Ahmad Taufik Rahman. Sampai ketemu lagi di bincang Jalasena berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.